nama saya Dina Lutfiana dari kelas Manajemen 2 Pagi B. Di sini saya akan menceritakan sedikit cerita tentang kasus Neumann Minahasa pada tahun 2002. Tentang apa sih kasus Neumann Minahasa Teluk Buyat ini? Bagaimana cerita singkatnya? Berikut pemaparannya. Teluk Buyat merupakan teluk kecil yang terletak di pantai selatan Semenanjung Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Secara administratif, teluk ini berada di Kabupaten Minahasa Tenggara. Yang menjadi latar belakang dari peristiwa tersebut adalah masalah lingkungan dengan manifestasinya yang paling menonjol mengenai masalah pencemaran seperti pencemaran udara dan air di negara-negara industri, pencemaran lingkungan karena kemiskinan, dan negara-negara yang sedang berkembang mulai dipersoalkan. Nah, bagaimana kronologi kasus tersebut? Neumann Mining Corporation di Amerika Serikat mengaku mengetahui pencemaran di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Para petinggi perusahaan tambang emas itu mengetahui adanya pembuangan 33 ton uap air raksa beracun di Teluk Buyat. Pihak-pihak yang terlibat dan kedudukan peran masing-masing pihak antara lain: 1. PT Neumann Minahasa Raya berperan sebagai pihak yang dituduh mencemari Teluk Buyat. 2. Warga Teluk Buyat, warga yang telah berhasil dihasut oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga ada pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab dalam pemberian izin pembuangan limbah PT NMR. Yang keempat ada Richard Putnes atau Presiden Direktur PT NMR, orang yang dituduh dan bertanggung jawab dalam kasus pencemaran Teluk Buyat. Selanjutnya ada WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia berperan sebagai pihak yang menggugat PT NMR. Dan yang terakhir ada LSM atau pihak yang menuduh bahwa PT NMR telah melakukan pencemaran di Teluk Buyat. Bagaimana penyelesaian kasus tersebut? Komisi Lingkungan DPR mempersoalkan langkah pemerintah berdamai dengan PT Neumann Minahasa Raya dengan membuat Goodwill Agreement dalam kasus mencemarkan lingkungan di Buyat Pantai Minahasa. Pemerintah menekan Goodwill Agreement dengan Neumann. Penandatanganan dilakukan oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Abu Rizal Bakri dan Wakil Presiden Neumann Robert Kelleher. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan, menurut kacamata etika bisnis, ditinjau dari teori utilitarisme, praktek yang dilakukan PT NMR amat bertentangan. Tentunya kebijakan PT NMR dalam membuang tiling ke dasar perairan Teluk Buyat hanya menguntungkan segelintir orang saja, yakni para kapitalis yang mencari keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lain. Belum lagi kalau kita berkaca pada teori deontologi, tentunya apa yang dilakukan oleh NMR sangat bertentangan. Jika NMR tulus menjalankan misinya sebagai perusahaan yang peduli terhadap lingkungan, maka sudah menjadi kewajibannya lah untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap sistem kerja, sistem pembuangan limbahnya, sikap terhadap masyarakat sekitar, serta melakukan rehabilitasi setelah ditinggalkan, karena memang itulah kewajibannya. Dalam teori hak disebutkan bahwa secara individual siapapun tidak boleh dikorbankan demi mencapai tujuannya. Sedangkan kita berkaca pada teori keadilan distributif yang dikemukakan oleh Betham dan Bowie, tentunya semua kegiatan negatif NMR telah bertentangan terutama dengan prinsip hak. Dalam teori tanggung jawab sosial,
Selain berorientasi ekonomis, saat ini perusahaan haruslah memiliki orientasi sosial. Tentunya aktivitas-aktivitas yang dimaksud untuk kepentingan masyarakat di sekitar perusahaan itu berada.